Selamat pagi. Eh, kok malah ada yang disconnect sih? Pagi. Pagi, Semoga Bu. sehat. Halo, Maleki. Udah pada sarapan belum? Udah, Bu. Udah, Bu. Sarapan apa, Fadil? Male. Ada deh gitu ya. Oke. Saya mau mulai lagi tapi screenshot. Oke. Kita eh back review lagi yang minggu lalu ya. Tapi saya tuh sebenarnya kalian tahu ya ada yang namanya ini enggak? Kalau di machine learning kalian tahu ada yang namanya overfitting nggak? Oh, taruh balas ini dulu. Nah, jadi gini, kan saya mau melakukan rekap ya dari semuanya gitu ya. Terus nanya ChatGPT nih. Terus saya baca dong semuanya gitu ya. Segala ditanyain terus sekarang jadi bingung loh. Jadi saya mau ngulang lagi sekarang ya, Tar. Jadi ada kesimpulan yang aneh gitu. Mungkin nanti kalau kalian ada yang tahu, oh nggak gitu Bu, gini gitu ya kasih tahu ya. Oke, sekarang gini. Kita akan go through ya. Ini saya sekarang overfitting nih, kalau di machine learning tuh overfitting tuh kebanyakan detail ya terus jadi bodoh lagi gitu. Kebayang nggak? Jadi misalnya kalian belajar bedain kucing sama anjing nih. Kan kalau kucing sama anjing secara general kan jelas ya, maksudnya kucing tuh lancip, anjing tuh lebih monyong kan. Tapi pada saat kalian melihat kucing yang mirip anjing dan anjing yang mirip kucing, di mana mereka detail-detailnya tuh jadi lebih terlalu ke expose gitu. Mesin learningnya jadi bingung kan, makanya mesin learning tuh kadang-kadang suka nggak bisa bedain anjing sama choco chips gitu kan. Ya itu tuh sebenarnya antara kurang, jadi kurang belajar sama kebanyakan tuh juga jadi mumet gitu. Karena saya juga jadi pusing karena ini ya, sekarang kita go through ya. Kalian kalau siapa baru datang? Halo, selamat pagi kita belajar. Nih ya, kita kita sekarang kan udah mau masuk ke Golom kan. Tapi kita closing dulu Huffman ya. Nah, yang mau saya ingetin kalian ke Huffman itu mau saya rekap hari ini adalah si Huffman itu tuh standar. Jadi kalau secara umum kalian pengen ada kompresi yang banyak gitu ya, itu pakai Huffman. Karena si Huffman ini simple aja gitu. Jadi dia cuma bilang ya udah pokoknya kalau gue lebih apa ya menekankan kepada eh, sebenarnya sama sih sama Sanon Fano gitu ya, lebih menekankan kepada kalau dia jarang ya kodenya panjang boleh, tapi kalau dia sering kodenya pendek gitu ya. Nah, si human code ini kan kalian tahu kan representasinya ada diagram panah sama pohon biner, dan itu sesuai aturan lah gitu ya. Pokoknya kalau mau ascending ascending, kalau mau descending descending, tapi ya udah gitu. Nah, kalau di sini kan aturan yang kita pakai di kelas ini kan kalau kita diagram panah descending, kalau pakai pohon ascending itu. Nah, itu ya diatur jangan kebolak. Udah ya. Secara cara gitu. Tapi umumnya Huffman itu generik. Jadi kalau kita mau kompresinya gede pakai Huffman generik aja. Nah, terus kenapa ada minimum variance? Nah, variance ini kan diintroduce nih. Jadi kalau ada pertanyaan langsung jawab ya. Langsung, sorry. Kalau ada pertanyaan langsung nanya ya ke saya ya. Oke. Nah, sekarang kenapa ada minimum variance? Apa sih variance gitu? Nah, variance itu seperti yang saya ceritain, misalnya kalian di satu kelas nih, ada berat badan, ada tinggi badan. Variance tuh variasi berat badan yang ada gitu. Kayak misalnya kalau variasinya kecil tuh berat badannya cuma ada 50 sama 70 gitu. Atau tinggi badannya cuma ada 150 sama 170. Nah, itu variansinya kan sedikit. Kalau misalnya variansinya gede tuh ada 151, 152, 171, 1,7,5 gitu ya. Bayang nggak? Nah, Huffman coding yang minimum variance ini, itu tuh dia variansi panjang code words-nya minimum gitu. Artinya apa? Nih yang saya mesti jelasin ya. Jadi supaya kalian juga nggak, kalau gini, kalau kita ngerti ya, itu tuh pada saat kita belajar atau misalnya udah lulus kuliahnya atau misalnya kalian nemu algoritma baru tuh prinsipnya nggak akan lupa gitu. Nah, kode Huffman ini tuh kalau yang minimum variance tuh varians panjang code words-nya minimum. Variansi panjang code words. Ada yang ngebel. Hold on. Saya harus membuka pintu ya. Ambil makan dulu, bentar. Tunggu.
Oke, I'm back. Jadi apa? Siapa yang tahu contohnya gimana? Jadi gini, variasi panjang chord burst itu minimum ya. Jadi artinya gini, panjang chordnya kalau kayak gini tuh minimum nih. Misalnya, nggak ada sih ya, ngarang banget ya. Tar. Misalnya 01 gitu ya. Terus 001 misalnya. 1, 1, 1, 1, 0. Itu variasinya tuh cuman antara 2 sama 3 kan. Tapi kalau kalau dia variasi panjang chord word-nya tinggi, itu tuh bisa bisa cuma 1, bisa 2, bisa 3, bisa 4 gitu ya. Ini salah sih ya. Tapi length-nya lah gitu kira-kira ya. Nah, berarti kan ya ngapain nih dia meminimumkan variasi gitu ya? Harus ada logiknya kan. Nah, nanti kita lihat. Nah, tapi teknisnya kalian harus bisa yang hitung-hitungnya harus bisa. Ini saya ngajarin filosofinya supaya ingat. Nah, kenapa kita variansinya tuh mau minimum? Nah, supaya optimal pada proses transmisi data gitu. Jadi supaya pada saat transmisi tuh kalau gini deh, kayak kalian misalnya punya ngirim barang ya. Misalnya kalian kerja di Target lah atau di ya di Indomaret lah misalnya. Itu ada kotaknya kan. Itu kan variansi besar kecil barangnya itu kan kalau misalnya sedikit jenis-jenis barangnya kita kan kalau packing dusnya bisa cuman 3 macam misalnya kecil, sedang sama besar gitu ya. Tapi kan kalau misalnya variansinya si barangnya ada yang besar, ada yang kecil banget, ada yang gede banget misalnya. Ada yang cuman beli misalnya tetes mata satu, ada yang beli pel gede gitu ya. Itu terus dusnya kan jadi lebih banyak ya. Jadi sama dengan data transmisi gitu. Jadi pada saat kita transmit data, si paketnya itu ya kalau dia lebih banyak variansinya, itu akan lebih lebih ribet dalam pengirimannya gitu. Kebayang ya, itu analoginya gitulah. Oke. Eh, sekarang lanjut sampai sini clear ya. Nah, tapi average length-nya, nih ingat, standar human coding itu kan biar lebih generik. Ya kan, ya kan, ya kan, ya kan. Kalau MVHC ini, si minimum variance ini kan supaya lebih optimal dalam proses transmisi data. Tapi average length mereka tuh sama. Nah, kan jadi kalian mesti lihat nih, dalam dalam kompresi yang dipikirin tuh ada apa aja sih gitu kan ya. Efisiensi kan, security, efisiensi itu maksud waktu dan storage ya. Sama kualitas kan, maksudnya dia bisa sejauh mana dikompreskan, sejauh mana datanya ada yang hilang, ada yang masih lengkap. Terus error correction kan, logiknya gitu aja lah pokoknya gitu. Kayak kalian kirim barang tuh ya udah yang dicari apa gitu. Ya penyimpanannya ringkas, nyampainya cepet, enggak apa misalnya enggak standby dulu lama, terus udah gitu enggak jatuh gitu, terus bisa dicek kan. Misalnya kayak kalian kirim ke kurir nih, tapi kalian nggak bisa tracking kan marah kan. Ini kayak gini juga gitu ya, error correction dan lain sebagainya. Udah sampai sini clear ya antara dua ini ya. Pokoknya kalau 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 ngitung-ngitungnya saya anggap kalian udah oke lah, udah ngerti lah. Gitu ya. Taruh nih saya view-nya kayaknya harus full screen. Gitu ya. Ini udah bisa. Nah, bedanya minimum variance itu hanya urutannya tuh sama Huffman, cuman arrangement apa naro si no apa si posisi-posisinya itu beda aja gitu yang jadi di atas atau jadi di kanan gitu ya. Pokoknya dia lebih memastikan bahwa oke gue lebih optimal di ini nih. Ya, kalau kalian lihat ya. Lihat ya, minimum variance itu kan gini ya, variansinya cuma 2 sama 3 kan. Itu karena prioritasnya dia pada saat memilih probabilitas dan ininya di tree sama di apa diagram panah itu beda. Jadi dia lebih. Tapi mau ngapain gitu. Nah, problem dari kita kalau belajar, pengalaman saya jadi mahasiswa itu adalah gini. Itu yang saya pikirin dari sejak lahir gitu ya. Orang tuh kenapa kalau belajar nggak ngerti? Itu karena satu, pola belajar orang beda-beda. Dua, gurunya mungkin nggak cocok sama pola belajar dia gitu. Nah, kalau sekarang tuh kalian bisa cari macam-macam. Misalnya kalian nggak ngerti saya jelasin, kalian bisa lihat YouTube, kalian bisa belajar di Discord kali, atau tanya ChatGPT gitu ya. Tapi sebenarnya prinsipnya gini, kalau kalian belajar suatu kuliah apapun tuh cari why-nya gitu. Dulu saya nggak ngerti-ngerti integral, bodoh. Maksudnya limit integral tuh nggak ngerti. Jadi terus
kayak sinus, cosinus itu nggak ngerti. Jadi cuman bisa, oke nurunin rumus itu juga bodoh lah gitu ya, salah-salah. Sekarang tuh setelah ngajar gitu mikir, oh gue mesti ngejelasin ini ke mahasiswa, karena kalau dia nggak ngerti ngapain gitu nggak akan ngerti. Kayak saya dulu saya nggak ngerti integral tuh buat apa sih? Kenapa sih ada turunan gitu? Apa hubungan turunan sama integral gitu ya? Nah pada saat kalian tahu, oh integral itu sebenarnya mendekati persamaan kurva kan, dengan menggambar apa misalnya luas bidang yang ada di kurvanya gitu. Jadi pas kalian ngitung integral, oh nih pasti integral. Saya kenapa lipat 3? Coba cari kenapa gitu. Sekarang saya mau ngejelasin nih, kenapa ada 3 nih Huffman minimum gitu ya. Supaya di kuliah ini terus begitu kalian lulus tuh kalian ngerti, gue ngerti prinsip kompresi itu apa. Udah ya sampai sini clear ya. Nah, si minimum variance ini maunya, jadi kalau caranya paling gampang Huffman lah itu ya, paling natural caranya. Kalau agak apa ya detail dikit minimum variance karena dia mau mengecilkan variansinya supaya lebih efisien. Udah ya tuh clear ya. Ini hitung lihat average length-nya sama. Nah, nanti deh saya bahas lagi. Jadi yang kalian mesti perhatiin kan average length, entropi. Average length itu panjang rata-rata kode ya. Entropi itu muatan datanya, informasinya. Redundansi itu adalah pengulangan kode yang terjadi kalau kita mau mengantarkan entropi itu gitu. Kalau redundansinya tinggi, berarti dia ada pengulangan kode yang sering gitu untuk mencapai entropi itu. Bagusan mana, Bu? Nanti saya rangkum. Oke ya. Efisiensi apa? Efisiensi itu adalah kalau kita seminimum mungkin menggunakan panjang kode untuk menyampaikan entropi. Kayak misalnya kalian mau nginep nih 3 hari gitu nginep. Efisiensinya tuh kalian bawa tas yang cocok sama barang yang kalian bawa gitu. Itu efisien. Kalau misalnya tasnya gede banget isinya kosong gitu ya. Atau kalian udah bawa segala gitu maksudnya sikat gigi sama odolnya gede-gede baru terus bawa lotion misalnya kalau cewek ya. Sampo yang gede-gede banget yang 1 liter gitu. Itu kan nggak efisien. Nah, sekarang variansi nih. Variansi itu yang tadi saya bilang. Variansi itu ini hubungannya sama panjang kode ya. Nah, si variansi ini bagusan besar atau bagusan kecil. Nah, tergantung kebutuhan. Ini yang kalian harus ini. Makanya tadi saya rekap pakai ChatGPT ya. Udah ya, udah tugas harus sudah dikerjain nih. Catatan. Constraint di kode Huffman itu panjang code word ya constraint-nya gitu, bukan nilai bitnya. Eh, jadi gini, ingat bahwa representasi Huffman itu tuh bisa beda-beda gitu. Kalau algoritmanya beda. Jadi kalau saya kalian ngerjain Huffman sebelah nama teman hasilnya dia beda, kita beda, ya saya juga nanti ya pada saat koreksi juga agak mumet nih. Ini dia pakai apa nih gitu. Pakai pakai descending, ascending karena hasilnya akan beda gitu ya. Susah gitu kalau Huffman tuh emang akan beda. Udah ya, sampai situ clear? Bedanya Huffman sama sama minimum variance. Oke ya, clear at some point ya. Nanti saya detailing lagi. Kalau ada pertanyaan boleh boleh. Bisa, Bu ulang lagi lah dari depan. Saya nggak ngerti yang sebelah sini, boleh. Nggak apa-apa sih, nggak apa-apa. Atau temannya mau bantuin jelasin juga boleh. Sekarang kenapa ada extended? Waktu itu kita bahas kan. Kalau misalnya simbol source-nya sedikit, terus timpang. Jadi misalnya cuma ada 3 simbol. Udah gitu yang satu sering banget muncul, yang 2 nggak terlalu sering. Maka kita kalau pakai kode Huffman yang tadi berdua itu tidak akan efisien karena nggak balance. Emang kalau nggak balance gimana, Bu? Jadinya representasi codingnya tuh buang-buang, nggak efisien. Nah, makanya dibuat extended. Nah, buat extended itu perbedaannya apa? Perbedaannya apa ya? Instead of merepresentasikan satu simbol, dia merepresentasikan sekumpulan simbol. Nah, udah ya, udah. Tujuannya apa? Supaya average length-nya mendekati entropi. Supaya panjang kodenya tuh mendekati apa yang harus dibawa gitu. Kebayang nggak? Jadi supaya storage kita kalau pergi tuh, ini saya gini, kalian misalnya punya barang ya, tas, biasanya kan ya udah gitu. Kalau misalnya kalian cuma punya koper sama tas sling bag gitu ya, terus kalian nggak punya ransel gitu. Nah, itu tuh memusingkan tuh gitu.
Nah, ini tuh dia pengen average length-nya tuh mendekati entropi supaya fit in di pada saat data itu dikirim tuh efisien. Nah, udah ya. Ini kan tadi ya simbol minggu lalu udah dijelasin dong. Ini udah harusnya udah ngerti cara ngitung-ngitungnya gitu ya. Jadi kalau saya A3, A1, A2, A3, kita hitung kan kayak Huffman gini ya. Terus udah gitu kita dapat simbolnya 1, 00 sama 01. Average length-nya 1,2 bits per symbol. Tapi lihat, redundansinya itu 47% dari entropi. Kenapa? Karena si A1 ini tuh gede banget, gitu. Maksudnya dia sangat 80% gitu. Sementara A3 sama A2 cuman 18% sama 0,2% kan? Iya, sama 2% ya. 18% sama 2%, sorry. Nah, itu tuh jadinya redundansinya 47%. Artinya apa? Ada pengulangan simbol-simbol yang terjadi untuk menyampaikan entropi tertentu. Oke, gitu ya. Nah, kita nggak mau nih redundansi gini. Tapi ada saatnya kita boleh gitu ya, redundansi dinaikin dikit karena kita punya tujuan lain. Nah, tugas saya yang ngejelasin kalian tuh selalu gitu ya. Kalau misalnya kalian punya metode atau punya algoritma, kita harus punya metrik yang dibandingin. Jadi kayak misalnya gini, oh gue pakai algoritma ini kenapa ya? Karena gue pengen cepet gitu. Ya tapi jadinya boros memori, nggak apa-apa, karena gue pengen cepet gitu. Kalau gue pengen hemat memori, ya udah gue lambatin. Kayak gitu aja gitu. Nah, untuk setiap algoritma di bidang apapun yang kita pelajari sebagai engineer itu kita harus lihat itunya gitu. Jadi bukan cuman oh ya gitu hasilnya gitu, tapi kalian masukin ke logiknya. Jadi oh pantesan ya dia harus diturunin soalnya nggak make sense tuh kalau dia ini 47 nih kalau kasusnya begini. Nah, berarti kan sama dia disederhanain. Jadi extended kan. Ini ngitungnya sebenarnya kalau kalian lihat ya, biasanya kita buat code word ini tuh tinggal kita buat aja semua variasi A1, 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 A3-nya gitu. Terus kita urutin semua ininya, semua kita urutin berdasarkan probabilitasnya, terus kita aduin dari bawah gini gitu. Nah, kayak ini kan paling bawah nih, berarti kan yang bawah dapat 0, yang atas dapat 1 dong. Di total jadi 0,04. Diaduin sama 0,36, dia jadi di atas dong. Dia jadi 1 kan, 0,36 jadi 0. Ditotalin jadi berapa? Jadi 0,076 kan. Dia berarti dia taruh. Ini berarti sama 0,16 gedean mana? 00. Di bawahnya 0,016 kan, si ini kan. Berarti ini dapatnya 0, si 0,016 dapatnya 1. Gitu dan seterusnya. Jadi cuman kayak bubble gitu loh, yang mana yang lebih gede. Udah ya, habis kayak gini, kalian tinggal tracing aja. Simbol A1 berarti dia dapatnya apa? 1 kan, dia paling gede. A1, A2, A1, A2, berarti ini. Berarti di trace aja dari awal. Dia tuh dapatnya berapa gitu. 0, terus 1, yang ada A1 sama A2-nya ya. Terus 0 lagi, terus 1 lagi, terus gitu. Kalau di trace dapetnya gini. Tapi yang saya mau point out sekarang adalah liatin ini variansinya gede ya. Kalau kalian lihat kayak gini, variansinya gede. Ada 1, ada 5, ada 2, ada 6, ada 8. Terus pasti nih average length-nya juga gede gitu. Oke. Tapi biar apa? Oke, nanti kita lihat. Udah ya, tapi ini secara teknik ngitungnya bisa. Nah, average length dia 1,7 bandingin sama tadi 1,2. Gitu ya. Tapi setiap simbol dalam extended tuh bersesuaian dengan 2 simbol dari simbol aslinya. Jadi sebenarnya bagi 2 karena kan di dalam average length itu ada 2 simbol. Jadi sebenarnya Bu ini average length-nya jadi panjang. Iya, tapi kan mereka berdua. Jadi bisa dibagi 2 lagi. Jadi sebenarnya dia lebih hemat. Kalau yang tadi 1,2 ini 0,8. Sebab average length-nya lebih pendek gitu. Jadi kayak misalnya ini tuh kayak misalnya untuk kalian tahu kan 3 in 1 gitu. Nah, ini kayak 3 in 1 gitu. Gimana caranya biar nggak macet? Ya udah, setiap mobil tuh isinya jangan cuma 1, diisi 2 atau 3 atau 4. Supaya apa? Supaya lebih ringkas. Nah, kalian bisa ngebayangin nggak? Secara algoritma, secara logik gitu, selalu gitu kan arahnya. Gimana caranya kita bisa
meringkas. Gimana caranya kita bisa mengurangi. Nah, itu tuh harus dipahami dari algoritmanya kan. Sampai sini clear nggak? Minum dulu. Maaf ya, tapi kalau ada lagi puasa Kamis, maaf ya. Oke ya. Nah, udah ya, berarti average length-nya tuh pendek. 0,814, entropinya 0,815. Jadi artinya mirip banget. Nah, tujuan kita tuh sebenarnya gitu. Gimana ya caranya kita bisa mengakomodasi entropi atau gimana caranya kita bikin packaging yang cocok untuk paket-paket yang kita kirim gitu. Optimalnya tuh gimana? Kayak misalnya udah yang kecil-kecil masukin plastik, ada plastik kecil, sedang, besar. Kalau agak besar ada dusnya gitu ya. Jadi nggak ngabisin storage gitu. Samalah misalnya kalian kayak Apple, nggak tahu kalian Apple fan girl fan boy nggak? Tapi kan mereka tuh sekarang makin lama tuh kan Apple tuh kan tadi kotaknya gede tuh dikasih kepala charger kan, terus kabel. Sekarang makin lama makin nggak dikasih kepala charger, tapi kan packagingnya makin kecil. Terus sebenarnya dia juga untung dari dari shipping kan, paket dia jadi lebih kecil gitu. Storage dia juga kecil, biaya produksi perdusnya juga lebih kecil. Nah selalu tujuannya tuh gitu, meminimalisir supaya ruang itu nggak terbuang gitu. Oke, jadi sekarang udah ngerti belum kenapa ada extended? Karena untuk kasus tertentu, pada saat simbolnya sedikit dan timpang, dia tuh jadi nggak balance antara average length sama entropi. Sehingga dia maunya diseimbangkan jadi hasilnya gini, gitu ya. Kalau pakai algoritma sebelumnya kacau gitu, karena jadi nggak efisien gitu. Karena jadi kayak, ya saya nganterin sepeda tapi pakai truk gandeng gitu. Sepedanya cuma satu lagi, kan? Tidak make sense. Oke? Udah ya sampai situ clear ya. Tapi nih yang saya menjadi overfitting, tapi saya mau kasih kesimpulannya, celah. Pakai ChatGPT dong. Setiap hari harus dibully dia. Ya, saya cuma ngambil ini. Oke. Saya detailin ya sekarang. Kesimpulan supaya kalian ini kalau misalnya kalian mau kok ini ya. Sorry. Tunggu, sabar. Bentar. Jadi sekarang jadi gini zaman sekarang mah nanti kalau saya kalian ada yang udah mau jadi dosen ya. Jadi dosen tuh udah bukan baca slide tapi lari-lari gitu, ngelit mahasiswanya. Jadi misalnya ngajar nih. Si dosennya tuh harus udah di depan gitu. Belajarnya mungkin duluan dosennya 5 menit gitu, tapi dia harus leading di depan. Jadi nanti dia ngasih tahu ke mahasiswanya, oh lu lewat sini, nggak usah lewat sana, bakalan belasak gitu. Lu lewat sebelah sini. Nah kalau nanti mahasiswanya jadi di depan, ikutin dia gitu. Oh lu lebih ngerti, ajarin gue gitu. Jadi kita tuh sebenarnya partner gitu. Kalau di kelas misalnya, Bu itu salah kalau menurut saya bisa gini. Nah itu gitu. Jadi dosen tuh bukan sekarang udah bukan saya ngajarin kalian, tapi saya tahu duluan, saya punya pengalaman. Saya nge-guide kalian. Kalau kalian lebih pinter terus tahu, misalnya, Bu saya baca di chat GPT nggak gitu, Ibu salah. Kasih tahu, berarti gue ngikutin lu gitu sekarang. Itu caranya, oke? Ya kasih rangkuman apa ya? Rangkuman dari chat GPT gitu lah ya. Biar biar kalian bisa baca. Alright. Jadi kalian juga harus cari metode yang kalian cepat belajar gitu. Kalau kalian cepat belajar dari saya, bagus. Saya berguna lah gitu ya, wes. Kalau saya kalian, ya udah dari ibu saya dapat garis besarnya Bu, tapi saya belajar lagi dari YouTube, dari ChatGPT ya bagus. Ini ya sekarang ya, comparisonnya gini. Sekarang kalau algoritmanya itu kalau standar human code tuh greedy algorithm. Greedy algorithm itu biasanya kalian tahu nggak kenapa disebut greedy? Kalau kalian belajar AI itu greedy tuh kayak gini. Misalnya kalian mau ke TLU ya, naik dari kosan mau ke TLU. Terus kalian punya peta nih. Jadi misalnya ada misalnya kalian harus dari satu titik, misalnya ini dari kosan kalian mau ke TLU. Ada beberapa rute gitu ya, sampai akhirnya sampai ke TLU gitu ya. Misalnya ini ke sini dulu, terus ini bisa ke sini, terus ini ke sini dan seterusnya gitu ya.
Kalau greedy algorithm itu tuh dia ngelihat yang greedy gitu. Kayak misalnya kalian misalnya ada antara belok kanan belok kiri, murahan mana gitu. Maksudnya kalau ke kiri ongkosnya 500 perak, kalau ke kanan 1000 perak. Kalian pilih ke kiri karena lebih murah. Itu tuh greedy. Nah, standar FOMO code juga gitu. Jadi dia ngeliat dulu, oke ini begitu ada simbol yang muncul, gua kasih lagi tambahin bitnya gitu atau gimana gitu ya. Jadi dia melihat yang satu langkah di depan tuh paling bagus. Padahal kalau misalnya kalian misalnya, oke gue kalau ke kiri 500 perak, tapi kalau ke kanan 1000. Padahal dari 1000 itu sampai tell you tinggal nambah 500 lagi. Sementara kalau kalian ke kiri 500 perak, nanti kalian harus naik Gojek 15.000 misalnya gitu. Nah, jadi standar Fullman Code itu greedy gitu. Artinya Bu kalau greedy maksudnya apa? Artinya tuh belum tentu the best result gitu. Tapi codingnya bagus dan efisien. Nah, kalau ini yang rada dioprak-oprak ini dia lebih balance. Nah, kalau extended itu dia lebih bagus lagi untuk kasus tertentu. Contohnya misalnya kita mau ngirim data yang dalam bentuk block ya, bukan string gitu. Nah, standar Hubbard code itu meminimize average code kan buat individual simbol gitu ya. Kalau minimum variance itu dia membalance gitu, ada balancingnya. Kenapa sih Bu dibalance? Ya itu yang tadi saya bilang supaya dia lebih efisien gitu. Kalau misalnya variasi code-nya lebih pendek, length variance-nya lebih pendek tuh lebih dikit gitu ya, lebih rendah maksud saya. Itu tuh jadi pengirimannya akan lebih efisien. Nah, kalau di extended Huffman code itu lower ya biasanya code length-nya kenapa? Karena kan digrupin, yang kayak tadi saya bilang, 3 in 1 gitu. Jadi dia mah mewakili beberapa simbol. Jadi dia panjangnya juga pun kalau panjang itu tuh buat berdua, bukan untuk sendiri. Gitu ya. Dah, sampai situ ada clear nggak? Sampai situ clear lu nggak? Ini tuh di setiap algoritma bakalan gitu. Nah, terus variance. Variance-nya tuh kalau di Huffman tuh bisa gede, bisa 0, bisa 3, bisa 5, bisa 2 gitu ya. Karena dia kan greedy. Jadi dia nggak cari yang optimal, pokoknya yang ada di depan mata gue ambil duluan gitu ya. Nah, kalau di minimum variance ya emang lower, orang dia tujuannya mau nurunin variance gitu. Tapi kalau ini sama, tapi levelnya block. Ya, karena dia kan merepresentasikan beberapa data di dalam satu kode gitu ya. Nah, sekarang kompresinya bagusan mana? Ini yang paling bagus gitu. Jadi yang tadi saya bilang, Huffman asli itu tuh paling bagus kompresinya. Tapi redundansinya bisa berulang gitu, ngerti nggak? Justru sebenarnya secara filosofi, kenapa dia di kompresinya bisa tinggi, itu karena perulangannya banyak gitu. Itu kayak kalian malah gini ya, ya udah misalnya gue kayak kalau ada banyak yang berulang tuh kan storage lebih gede, tapi nanti pun kalau mau di-cut jadi lebih gampang gitu karena banyak yang mirip bisa dipotong. Gitu ya, make sense kan? Nah, kalau kalau si minimum variance karena dia kepingin efisien dalam pengiriman, itu kompresinya nggak begitu tinggi. Gitu. Oke, sampai situ. Nah, dengan kalau extended itu lebih efisien kompresinya lagi karena ada data korelasi gitu. Yang kayak tadi. Misalnya kan kadang-kadang korelasi data tuh misalnya gini ya, kemunculan simbol satu sama simbol lain itu ada korelasinya. Ya kalau itu ada polanya ya lebih efisien kompresinya dong kalau dikodekan jadi satu kode yang sama. Kayak misalnya A sama B sering muncul nih. Daripada dia dikodein A sendiri B sendiri. Kayak misalnya A sama B kantornya sama nih. Daripada yang satu naik sepeda, yang satu naik bus, udah aja naik satu mobil bareng gitu, go-car bareng misalnya, atau go-ride nggak bisa bareng ya. Supaya nggak gitu ya, compression efisiensinya. Terus tree structure-nya pasti yang Huffman nggak balance, yang ini lebih balance. Kalau yang ini ya udahlah disesuaikan sesuai bloknya. Nah, yang penting lagi adalah kalau secara umum, misalnya zip, itu pakai Huffman. Tapi kalau misalnya ada prediction gitu ya, terus mau uniform decoding, pakainya minimum variance. Tapi kalau misalnya mau high efficiency data, kompresinya mau bagus banget, tapi datanya tuh terkorelasi, pakailah extended gitu. Jadi tergantung implementasi datanya juga sama aja gitu kan. Kayak misalnya
barang-barang yang dijual, misalnya barang-barang yang dijual di Zara gitu ya, sama yang dijual di Indomaret, bukan masalah ininya ya, mahal atau murahnya, tapi variasi data dan jenis barangnya kan beda ya. Jadi packingnya segala macamnya atau makanan deh di toko baju sama di toko kalau di restoran kan package-nya pasti beda gitu ya. Itu harus disesuaikan. Entropi. Kalau entropi di Huffman itu simbol levelnya sama entropinya cocok. Kalau ini agak lebih tinggi gitu ya. Apa namanya apa namanya panjang entropi matchingnya. Terus ini oke lah, tapi intinya dia ngejar supaya entropinya tuh terakomodasi dengan simbol yang ada gitu ya. Coding ya, code yang ada. Kalau Huffman gampang, ini agak susah, ini lebih susah. Tapi kan ada tujuannya. Dictionary size-nya biasanya kecil, ini small, ini agak besar karena simbol blocks. Udah, gitu ya. Sampai situ oke ya. Ada pertanyaan dulu nggak, Huffman? Nah, jadi kalau kalian lihat, standar Huffman coding itu bagus general purpose. Minimum variance tuh kalau kita mau real time system atau yang predictable lah ya, gitu ya. Jadi yang ada pola yang lebih bisa dipredik. Kalau extended tuh kalau strongly correlated gitu, kayak gambar gitu, natural language, ya kan? Ya kayak correlated gitu, kayak gambar, kayak yang saya ceritakan, kalau kita kirim gambar, misalnya ngobrol video call gitu, biasanya kalau orang yang nggak sambil jalan ya gitu, itu kan predictable, backgroundnya tuh predictable, atau ya udah backgroundnya anggap nggak ada, orangnya aja yang dilihat, sehingga compressionnya bisa lebih tinggi begitu. Dah, udah ya. Sekarang siap ya ke sini ya, pindah ya, golom ya. Jadi makanya kalian sekarang harus paham secara ngitung-ngitungnya sama secara filosofinya. Jadi biar kebayang. Jadi gini tujuannya, biar kalian kalau pas ngitung ngerasa, ih gue aneh deh. Masa sih entropinya segini, kayak nggak mungkin gitu. Itu karena kalian ngerti logiknya, itu penting. Kalau saya selalu, kalau ngoreksi juga gitu nih, angkanya kok nggak maksud, nggak make sense sih gitu. Oke ya, sampai sini kita lanjut ya. Sekarang kita harus belajar golem sama Tunstall. Nah, ada yang namanya integer encoding. Nah, kalau kita mau mengencode bilangan, itu kita bisa pakai unary, bisa pakai golem. Gitu ya. Nah, asumsinya semakin besar angkanya, angka integernya, probabilitas kemunculannya pun makin kecil gitu. Gitu ya. Kebayang nggak? Taruh ini, saya balas ini dulu. Gitu ya. Dah, itu asumsinya. Contoh. Unary code itu adalah pengkodaan bilangan integer yang paling sederhana. Untuk integer positif bernilai n, unary code-nya itu cuman n buah 1 diikuti oleh 0. Jadi kalau 4, ada 4, satunya ada 4 terus dikasih 0 belakangnya. Kalau 7, satunya ada 7 belakangnya ada 0. Kalau kemarin kan kita, yang sebelum-sebelumnya kan kita mengkodekan simbol kan, which is contohnya adalah alfabet. Kalau sekarang itu kita mau mengkodekan angka. Ya kan kita belum kan simbol angka. Oke. Nah, sekarang ada golem code dari suatu nilai positif M. Dia adalah gabungan representasi bit code word Q dan R. Jadi ada code word Q sama R yang mewakili N. Di mana nilai Q itu adalah sama dengan Q N per M. M itu apaan? Kok tiba-tiba ada M? M apaan nih? Oke, nanti kita lihat ya M-nya. Oh, nilai parameter M lebih besar dari 0 ditentukan di awal. Oke, M. Terima M ya. Itu dibulatkan ke bawah ya. Ini kalau ada gini ya, kalau ada simbol gini kan dibulatin ke bawah. Jadi X Q sama dengan N dibagi M. Itu dibulatin ke bawah. Nilai R adalah sama dengan N dikurang Q kali M. Jadi hitung dulu Q-nya. Kita tentuin M-nya, dihitung R itu berarti N dikurang. Nah, nanti golem code itu adalah gabungan dari Q sama R.
Gitu dulu ya, ini rumus ya. Nanti kita buat make sense sesudahnya. Nah, penentuan code word R adalah M itu kelipatan pangkat 2. Nah, panjang bit R ini itu kan dari 0, Q itu dari 1 sampai 2 dalam unary code. R itu bernilai 0 sampai M-1. Mulai pusing nih. Nah, jika M adalah kelipatan pangkat 2. Nah, lihat. Panjang bit code word R yaitu log 2M. Kenapa log 2M? Karena pakai biner. Sehingga semuanya jadi berhubungan dengan 2. Jadi lognya log 2. Oke. Nah, code word R itu representasi biner dari nilai R. Contoh, misalnya M-nya M itu harus kelipatan pangkat 2 kan? Berarti M itu 2 pangkat 2 kan? Terus kita punya R-nya 3. Nah, maka panjang bit code word R itu log 2M. Log 24. Berarti ini gimana biar log 24 tuh berarti 2 pangkat 2 kan? Berarti 2 bit ya. Sehingga code word R-nya itu adalah 11. 11 itu kan sebenarnya mewakili ini kan? Biner dari 3 kan? Oke ya. Sampai sini oke nggak? Ini masih gampang. Nggak, belum ada yang aneh kan? Belum ada yang bingung kan? Oke, clear. Kita next ya. Nah, itu kalau M-nya kelipatan pangkat 2. Kalau bukan kelipatan pangkat 2, maka kita harus ada perhitungan lain. Tuh. Kenapa? Nanti. Tapi lihat, ada batasan representasi S. S itu 2 pangkat log 2M dikurangin M. Nah, artinya apa? Jadi gini, kalau misalnya kita kelipatan pangkat 2, itu kan kita kan tadi mau pakai biner kan? Kalau si M-nya bawang kelipatan pangkat 2, berarti ada keterbatasan representasi biner untuk menghitung. Kebayang? Kalau M-nya kelipatan pangkat 2, itu kan berarti representasinya masih dalam biner kan? Berarti pakai log 2 itu sebenarnya make sense lah. Tapi pada saat dia buang kelipatan pangkat 2, akan ada masalah. Itu tuh sama kayak kalian misalnya pernah belajar Orcom nggak? Di Orcom tuh kan ada representasi floating. Saya kalian punya kayak gini deh, misalnya bilang 1,734,169 gitu. Nah, ini representasi bilangan float pecahan nih gimana caranya? Kalau pakai biner. Susah kan? Berarti kan harus dideketin sama setengah gitu kan ya. 1/4 gitu ya. Itu kalau kalian belajar di Orcom tuh ada tuh 1/8 gitu. Jadi gini, masih inget analog sama digital nggak? Analog itu kan pecahan gini dia bisa ambil ya, kayak misalnya apa? Jam analog atau gelombang atau piringan hitam. Tapi kalau jam digital tuh kan pasti ada, kita ngambil sampel per waktu kan. Kita nggak tahu persis gitu semua angka yang ada. Ya, ada yang ngambil lagi. Tunggu sebentar. Siapa lagi? Saya kembali lagi. Udah ya. Jadi kalau kita mau ngerepresentasiin pecahan pakai biner, pasti nggak akan
nggak akan nyampe gitu. Pasti ada yang hilang, ada pembulatan. Karena apa? Karena kalau pangkat kan ya harus kelipatan 2, bener nggak? Nah, ini tuh cara kita ngecek bahwa kalau M-nya nggak kelipatan 2 tuh ada representasi yang barangkali miss gitu. Sehingga panjang chord bit R-nya itu juga harus dilihat, dia harus lebih kecil dari S gitu ya, karena ada representasi yang hilang. Oke, nah kalau R-nya lebih kecil dari S, maka panjang bit chord R-nya itu log 2M bits. Nah, dia representasi biner dari nilai R-nya, chord word R-nya. Tapi kalau R-nya lebih besar sama dengan S, maka panjang bitnya juga ini, tapi R-nya itu representasi dari bla bla atau bla bla. Lihat itu dulu. Oke. Nanti baru make sense setelah kita lihat ini ya. Ini kita go through aja dulu, ngapain sih gitu ya. Udah gue ikut deh gitu. Nanti kita baru bahas detailnya nanti. Oke, sekarang kita punya golem code integer 9. Gunakan parameter M-nya 5. Oke, N-nya 9, M-nya 5. Ya, angkanya 9, M-nya 5. Golem code dari N adalah gabungan representasi bit code word Q dan R di mana rumus yang tadi. Dan M-nya bukan pangkat 2 kan. Berarti Q-nya adalah M, N-nya 9, M-nya 5. Dibulatin ke bawah. 9 dibagi 5 berapa? Nah, berarti 1, 0. Gimana sih? 9 dibagi 5, 1 ya? Bener ya? 1,4 kan? Ya, maksudnya lebih. 1, iya. Iya kan? 90 bagi 5, ya. Pokoknya dibulatin jadi 1 kan? Nah, unary code-nya itu berarti 1 ditambah 0 kan? Ya kan kalau bilangannya 1 berarti 1 ya. Kalau misalnya 4, satunya ada 4 dikasih 0 gitu yang tadi. Nah, R-nya itu adalah N dikurang QM. Berarti 9 dikurang 1 kali 5 sama dengan 4. Udah? Itu udah gampang. Hitungnya mah gampang. Ya. Udah dapet ini kan? Tapi, nah kan ini kan kita baru dapat unary code-nya doang. Kita belum dapat representasi golem code-nya nih. M5 bukan kelipatan pangkat 2. Problem lah udah ini gitu ya. Jadi, nanti kita bahas ya kenapa harus ada M gitu ya. Tapi S-nya itu kita hitung dulu. Berarti 2 log 2M kurang M. 2 log 25 berarti dikurang 5. Nah, berarti 2 log 5 itu berarti 2 pangkat 3 dikurang 5. Sama dengan 3 gitu ya. 2 pangkat 3 dikurang 5. 5 log 2. Ntar dulu. Log 25 itu berarti kan gue dipangkatin berapa supaya dapat 5? 3 berarti ya. Bulutin ya. 10. Kalau misalnya 10 log 10 100 itu kan kalau log 10 100 itu kan 2. Jadi berarti 2 pangkat berapa supaya dapat jadi 5? 2 pangkat 2. Itu 2 pangkat 3 berarti ya. Supaya jadi 6. Ya pokoknya gitulah ya dibuletin jadi 2 pangkat 3 ya. Nah, R-nya lebih besar dari S kan? R-nya kan 4. S-nya 3 kan? Maka panjang chord word adalah log 2M itu sama dengan log 25 sama dengan 3. Oke, panjang chord word-nya. Nah, chord word R representasi biner dari R tambah S, which is R tambah S. Ini tambah ini. 4 tambah 3 sama dengan 7. Oke, sampai situ udah? Nah, tapi panjang chord word-nya itu 3. Jadi sebanyak 3 bit. Jadi representasinya 1, 1, 1. Oke. Tunggu dulu. Oke ya. Jadi, golem code dari 9 adalah gabungan representasi bit dari Q dan R. Q-nya tadi dapat apa? 1, 0. R-nya dapat 1, 1, 1. Ya kan? Ini golem code-nya. Nah, nanti kenapa begini? Nanti kita bisa lihat kalau udah lihat banyak contoh ya. Tapi ini ya, 3 bit itu kan bener kan? 7 itu kan 1, 1, 1 kan?
representasinya gitu kan. Oke, udah ya? Udah. Tugas 1, hitung buat ini, bla 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 bla, hitung ya. Bisa pakai contoh. Udah ya sampai sini ya, itu golong. Intinya cuma representasi aja. Ikutin rumusnya. Nanti filosofi menyusul. Sekarang kita lihat Tunstall. Tunstall kita balik lagi ke coding simbol. Tapi lihatlah sequence ya. Kayak kita punya sequence AAA, AB, B. Itu code wordnya kayak gini. Jadi kayak code wordnya sama panjangnya gitu ya. Tapi sequence simbol yang diwakili itu berbeda. Maksimum banyaknya code word dari n bit code Tunstall yaitu 2 pangkat n. Jadi kalau kita punya kode Tunstall 2 bit, berarti maksimum banyak code-nya 4. Ya, jadi kayak gini ya, ini 2 bit, berarti maksimumnya 2 pangkat 2. Berarti maksimumnya cuma 4 kan? Ya iyalah, itu make sense satu. Nah, kalau 3 berarti 8. Ya udah dapat jelas. Nah, algoritma Tunstall itu gimana caranya membuat simbol untuk setiap code word. Bukan menentukan code word-nya loh. Oke, catat ya. Menentukan rangkaian sequence simbol untuk setiap code word, bukan menentukan code word-nya. Kalau menentukan kode itu lebih mudah gitu ya. Karena panjangnya itu pasti sama, tinggal membinarkan desimal mulai dari 0 sampai 2n-1 berurut. Nah, misalnya gini. Kita misalnya Tunstall code 2 bit tinggal ya udah 0 0 0 1 1 0 1 1. Kalau 3 bit tinggal 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 gitu seterusnya gitu ya. Nah, pertanyaannya, kalau kita punya 00, dia mewakili sequence apa? 01, 10, atau 11. Maksudnya apa sih gitu ya? Oke. Kita misalnya lihat sekarang. Algoritma si Tunstall-nya dulu. Sabar dulu ya, sabar dulu. Ini belum, kalau belum ngerti karena memang ini masih ngejelasin algoritmanya. Gitu ya. Misalnya kita punya n simbol nih. Terserah, pokoknya A1 sampai N. Punya probabilitas masing-masing. Urutkan secara descending kayak biasa. Terus hitung nilai K sebagai batas pengulangan. Cara ngitungnya gimana? Rumusnya N plus K N-1 dikurang lebih kecil sama dengan 2N, di mana N itu panjang bit yang diinginkan, N itu jumlah simbol. Pilih K yang maksimumnya gitu, berapa. Oke. Dah. Terus, lakukan langkah berikut sebanyak K kali. Keluarkan simbol dengan probabilitas tertinggi, rangkai lagi. Pokoknya gitu ya. Nah, kalau secara apa ya? Secara algoritma gitu-gitu aja sebenarnya. Cuman tujuannya akan berbeda. Nah, sekarang lihat ya. Kalau algoritma toko tuh melihat sequence kan. Sequence-nya tuh AA, AAB, AB, apa B gitu ya. Jadi sebenarnya agak-agak mirip sama extended human lah ya. Nah, sering ada AA, BAA, 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 BAA. Pakai Tunstall code. Nah, cuman 2 bit dia representasinya. Oke. N-nya 2. Encodekan menggunakan Tunstall code 2 bit, maka panjang bit yang diinginkan N2. Urutkan simbol secara descending. Frekuensinya kalau kalian lihat, dilihat dari per huruf aja gitu. Nah, si A ini muncul 12 kali, B itu 4 kali. Dari semuanya ini ya, dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16 ya. 13, 14, 15, 16. Jadi 12 per 16, which is 0,75, B itu 4 per 16. Hitung nilai K. N-nya 2 ditambah KN-1. KN-1 itu berarti 1. K1 apakah lebih kecil dari 2N? Jadi 2 ditambah K1, 2 pangkat 2 kan. Berarti 2 ditambah K2 min 1 itu berarti 2 gitu ya. Tinggal gitu aja kan, dipindahin ke pertidaksamaan lah gitu. Sehingga K maksimumnya itu 2. Alright. Dah. Iterasi pertama. Buang dong yang paling atas. Probabilitas paling A, atas dibuang. Kita punya B 0,25,
AA 0,5625, AB 0,185. Ingat ya di sini ya. Hitung, keluarkan simbol dengan probabilitas tertinggi, rangkai simbol tersebut dengan setiap simbol yang ada di dalam source, termasuk dirinya sendiri. Gitu. Jadi ini tuh dapat dari mana? Ini tuh dapat dari merangkaikan simbol itu. Jadi kayak, oke, berikutnya kan B, terus A sama A sama B. Gitu ya, probability-nya berapa? Dapat dari mana ini? Lihat aja di simbol tadi. Dapat ada berapa kemunculan AA, ada berapa kemunculan AB gitu. Udah? Nah, terus hapuslah ini yang gede. Yang gede udah dihapus kan? Dua ini kan ya. Ini dua ini udah dihapus. Oke. Tapi kan ini B belum diapa-apain. Kita masih ngurusin si A kan. Sekarang AB nih. AB udah A sama AA sama AB udah. Berarti sekarang AAA, AAB kan. Hitung lagi gitu ya. Sampai sini clear nggak? Oke. Berarti iterasi 3 ngapain? Iterasi 3 berarti udah. Kita udah dapat maksimum. Ya kan 4 ya. Jadi udah sampai sini berhenti. Sequence B itu code word-nya jadinya dapetnya 000 karena tadi udah diurutin ya. AB 0,1, AAA 10, AAB 11. Sampai sini kebayang? Kita balik lagi ya biar nggak pusing. Nah kayak gini. Jadi kata rumusnya kan rangkai simbol tersebut dengan setiap simbol yang ada di dalam source termasuk dirinya sendiri. Keluarkan gitu ya. Sebanyak K kali. Nah K-nya kan cuma boleh 2 kali ya. Jadi ini tuh prosesnya cuma 2 iterasi aja. Setelah itu udahlah itulah hasilnya gitu. Jadi di sini nih hitung K ini penting. K-nya tuh lebih kecil sama dengan 2. Jadi maksimum 2 gitu. Nggak boleh 3. Kalau mau 1 boleh. Tapi jadi gini representasinya. Jadi cuman 00, 01, 00, 01, 10 gitu ya. Bisa aja sih kalau mau cuman 1 iterasi gitu. Ini 00, 01, 10 gitu ya. Nah, kalau gini kan jadinya 00, 1, 01, 10, ini 11 gitu. Oke? Oke. Dah. Berarti kan ini kita dapat begini. Ya. Stringnya misalnya kita punya yang tadi kan A, B, A. Jadi ya udah encodingnya sekarang kita lihat A itu 10, ini 10 kan berarti. Oke, B ini berarti 00. A berdua itu adalah nggak ada. A berdua harus sama B, berarti 11. 11. Kok 11 sih? Terus A berdua nggak ada, adanya AB 11. Satu lagi. AB ada lagi, satu lagi. Terus ada A bertiga lagi jadi 10 gitu. Oke. Ada lagi gitu ya. Nanti kita lihat kelebihan dan kekurangannya udah harus dihitung gitu. Tapi gini caranya ngerti nggak? Bisa nggak? Susah nggak? Lebih gampang ya daripada Hukman gitu ya. Oke. Dah. Nah, ini hitung ya. Apakah kode berikut ini tuh code 2 bit? Iya nggak? Tugas 2. Contoh 3. Sekarang kita suruh desain Tunstall code 3 bit untuk source ABC dengan 0,60 probability-nya udah ada gitu ya. Oke ya, sampai sini bisa. Solusi. Berarti kita ketahui jumlah simbolnya 3. Ya kan ini kan ABC 3 kan. Panjang bit yang mau dimau berapa? 3. Ya udah, berarti hitung aja. Berarti N-nya 3 ditambah K 3 min 1 terus lebih kecil dari 2 pangkat 3. Nah, maksimumnya berarti kan maksimumnya 2 ya. Kalau sebenarnya sih gitu aja ya. Maksudnya dihitung per pangkatannya aja maksimumnya berapa gitu. Misalnya jumlah simbolnya 3. Ya udah untuk dapat 3 berapa sih 2 pangkat 2 kan? Berarti maksimumnya 2 gitu. Oke ya. Berarti iterasinya cuma 2 dong. Ya udah, berarti di awal dulu. Pusing nggak? Enggak ya, gampang ya? Gampang nggak sih? Dari tadi kan kita dapat ya, A, B, C-nya udah dapat ya. Nah, terus kita hitung lagi.
AA berapa, AB untuk setiap simbol yang ada. Karena ada C berarti ada AC gitu ya. Oke. Ini kita hitung. Tunggu dulu. Kita tuh dapat, nah pertanyaannya, kan kita dapat 06, 03, 01. Kita dapat AA 036, AB 018, sama AC 0,06 dari mana? Dihitung atau given? Nah, kita cuma tahu ini kan. Nah, kalau misalnya simbolnya jadi AA, jadi AB, jadi AC, berarti dari mana nih dapatnya? Oke, nanti ya, anggap di given dulu ya. Biar nggak pusing ya, biar tahu prosesnya dulu ya. Dah, pokoknya ini dibuang satu. Oke, dibuang satu. Setelah itu kan kayak gini, kita expand kan, AA harus ada AAA, ada AAB, sama AAC. Nah, terus yang ini dua dibuang. Iterasinya tuh cukup 2 kali. Berarti kan nanti tinggal 00, 01, 00, 3 bit ya berarti ya, 000, 001, 010 gitu dan seterusnya gitu ya. Oke. Kita lihat. Nah, ya kan gini kan jadinya simbolnya gini. Pas lah ya, yang nggak kepakai cuma 111. Udah, tugas 3 hitung. Oke. Nah, sekarang saya mau tunggu, saya tambahin di sini ya, biar nggak kita rekap ya. Kita rekap ya. Nah, tapi kenapa ya nggak jelasinnya gitu ya? Taruh dulu. Ini apa? Next sekarang, the use of column code and apa ya? Si ChatGPT bisa jelasin nggak? Tapi intinya Galom itu buat bilangan ya. Cuman sayangnya nggak dibandingin. Kalau Tunstal itu sebenarnya lebih ke ya sama kayak simbolik itu. Cuman tunggu ya, saya cek dulu. Ini slide-nya kurang lengkap nih. Ini arithmetic coding. Iya kan, beda lagi. Kalau nggak dikasih penjelasan lagi, kita tambahin ya. Ini yang tadi udah bisa ya, Golem. Oke. Jadi Golem itu, dia memang didesain untuk non-negatif integer atau positif integer. Jadi angka ya, catat. Itu. Pakai geometric distribution. Maksudnya, yang tadi dibilang, biasanya tuh angka-angka kecil muncul lebih sering daripada yang besar. Oke. Nah, jadi Golem code itu biasanya digunakan untuk data-data yang skewed towards small number. Jadi lebih banyak angka-angka kecilnya gitu. Jadi kayak lossless image, audio compression gitu yang dia lebih ke arah itu ya. Oke. Nah, jadi optimal kalau geometric distribution yang tadi saya bilang, ada simbol yang sering muncul gitu ya. Dah, bla bla ya, itu udah biarin. Golem biasanya dipakai untuk JPEG, price coding, nah di mana kita biasanya angka. Ingat nggak? Kenapa sih Bu ngompresi angka? Ingat nggak kalau kita misalnya punya gambar, misalnya kita pakai black and white kan 01. Tapi kalau misalnya kalian pakai, gimana nih? Nah, kalau saya kalian yang saya maksud tuh gini, si golem coding tuh kalau saya kalian mau misalnya ini grayscale gitu, itu kan bisa dikompres menurut angkanya kan. Misalnya ini misalnya berapa kali berapa? 128 ke 128 gitu. Ini kan setiap pixelnya isinya tuh antara 0 sampai 2,55, 255 kan? Nah, ini tuh bisa dikompresi angka-angka ini, digolomin aja. Nah, jadi kan kalau gambar JPEG apa segala macam kan bentuknya pasti angka kan? Bener nggak?
Nah, terus misalnya black and white juga gitu, RGB juga gitu. Jadi kenapa kita mengkompres angka? Itu karena kalau gambar itu representasinya biasanya kan representasi angka, bener nggak? Nah, kalau simbol ya berarti data gitu, bukan gambar. Itu ngerti ya? Nah, biar nggak bingung. Nah, Tustal itu adalah satu lagi coding lossless ya, yang nggak hilang. Tapi dia fokusnya ke variable length, sequence, or of input symbols. Jadi kalau misalnya kita punya sequence, datanya tuh ada sequence-nya gitu. Terus mau kita ubah ke code word yang panjangnya sama. Nah, itu pakai Tunstal gitu. Nah, jadi dia bagusnya tuh buat hardware implementation atau aplikasi yang processing times-nya tuh mirip-mirip gitu. Azan dulu ya, azan dulu. Azan dulu.
Oke, kita kembali lagi. Gitu ya. Nah, total code itu variabel length kayak kalau kalian bayangin tuh kayak hash code. Hash itu kan juga gitu ya. Misalnya kalian punya message di hash, misalnya pakai MD5 gitu ya. Itu kan misalnya message-nya satu satu teks gitu, berapa karakter. Tapi kalau di hash jadi cuma satu. Jadi cuma sekian sekian length gitu ya. Kayak total gitu. Nah, bedanya Tunstall sama yang lama itu adalah sama Huffman itu eh yaitu variable length input, fixed length output, dan dia dictionary based. Jadi dia build dictionary-nya berdasarkan sequence. Jadi sebenarnya mirip sama Huffman yang biasa gitu ya. Nah, setiap sequence itu pasti panjang length-nya sama. Bagusnya apa? Nah, lihat ini ya. Bedanya apa? Tunstall code itu optimal kalau kata ChatGPT nih ya, tapi make sense nggak coba? Tunstall code is optimal when encoding finite sequence of symbols from stationary to. Oke. Jadi, apa coba? Kalau finite store sequence loh. Artinya apa? Yang tadi selalu saya bilang, sumber data kita, data yang kita kirim tuh kayak apa distribusinya. Kalau unexpected gitu ya, yang nggak tahu apa pakai general. Tapi kalau kira-kira dia spesifik gitu, kayak misalnya ya Zoom gitu ya, orangnya gitu, bentuk-bentuknya, distribusi gambarnya predictable, nggak sesuatu yang entropinya sangat berubah-ubah gitu. Itu bagus tuh pakai Tunstall. Nah, kenapa saya apa namanya jelasin kayak gininya gitu ya, supaya gini kalian bisa baca bukunya kalau mau baca teorinya, mau lihat di YouTube. Cuman ada hal-hal tuh yang nggak terrekap gitu. Nah, yang terpenting dari kuliah kompresi ini, coding dan kompresi adalah kalian tahu cara mengkompresi data kayak gimana. Prinsipnya tuh apa sih gitu ya. Terus yang hal yang harus tahu tuh sebenarnya parameternya tuh apa, sehingga algoritma ini bisa digunakan dengan baik gitu. Kalau kayak gini kan kita jadi tahu, misalnya oke secara umum Shannon Fano deh sama Huffman yang biasa. Tapi kalau mau rada mau lebih spesifik, pakailah yang minimum variance itu. Jadi kalian tahu arah optimasinya ke arah mana. Terus misalnya oke kalau kayak gini rugi gue berarti ini lebih panjang length-nya, tapi lebih gampang, lebih cepat generate-nya gitu. Itu yang penting tuh dari Codecomp tuh sebenarnya, ya. Nah, si Tunstall itu biasanya dipakai untuk hardware application. Kenapa? Lihat deh. Di mana-mana fixed length itu bagus tuh karena predictable dan lebih cepat diprosesnya. Ya kan? Kayak misalnya kalian gini deh, misalnya kalian nerima paket data. Kalau misalnya paket datanya dibilang semua paket data panjangnya 8 bit ya. Itu kan lebih gampang, 8 bit, 8 bit. Tapi kalau misalnya paket data ada yang 8 bit, ada yang 16 bit, ada yang 17 bit, lu harus cek dulu ya start sama stopnya. Kan jadi lama. Kayak saya kayak gitu ya, kebayang nggak sih gitu. Nah, tapi itu kan bisa kita optimasikan dengan tar dulu gue mau prioritas apa nih? Cepetnya, secure-nya, error correction-nya, apanya nih gitu. Nah, si si algoritma ini, Tunstall ini tuh kompresinya nggak ada yang hilang, jadi dia lossless ya. Dia bisa dipakai untuk test compression, bisa entropic coding juga gitu ya. Ya gitulah pokoknya. Begitu. Nah, oke. Udah deh berarti. Ya kalau kita bandingin, comparison, dah abis ini kita udahan. Sampai sini code type-nya variable length, ini integer, yang kanan simbol. Udah gitu aja. Code structure-nya fixed length. Ini biasanya buat image audio compression yang bentuknya angka. Kalau ini text compression atau hardware based encoding system. Itu. Nah, jadi misalnya kalian tahu, oh zip itu pakai Huffman yang biasa tuh, JPEG tuh kayaknya pakai Huffman. Jadi kan lebih make sense ya kalau kalian, kenapa ya ada JPEG? Bedanya apa nih sama representasi yang lain? Nah, cara mereka gitu mengkodekan yang berbeda dan fiturnya juga beda. Ya, ingat ya. Jadi Golem itu bagus kalau geometric distribution, di mana ada misalnya yaitu banyak angka kecil, jarang banget angka besar misalnya gitu ya. Terus kalau stationary source yang udah tahu distribusinya, bagus pakai Tunstall aja. Kalau misalnya
random, ya udah pakai Hukman aja atau pakai Sanon Pano. Sampai sini clear? Kita absen dulu ya. Udah, nggak usah lama-lama. Yang penting ngerti. Tunggu. Ini. Kalau ada yang mau nanya boleh ya. Tapi nggak PR jangan lupa dikerjain ya. Soalnya kalau kalian rajin gitu ya, saya itu terus jadi nyambung terus ke setiap minggunya lebih enak. Jadi nggak keseret-seret. Tapi kalau ada yang begitu nggak ngerti boleh nanya. Mana? Oke. Kita mengabsen dulu. Di manakah presensi? Cetak dulu. Cancel dulu. Oke. Sekarang kita yang mana sih? Yang ini kan acara. Berita acara hari ini adalah golem. Oke. Ini masih lossless ya. Materi tambahan nggak ada kuliah. Baik, ya. Tambah bukti nanti. Kita absen dulu. Berarti chat. Siap, 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 siap. Dava mana? Dava Muhammad Irfan. Ada Bu. Oke, Maleaki ada ya. Ada Bu. Dip. Raihan Div. Raihan nggak ada. Husain. Ada Bu. Ada. Husain saya nggak bisa baca nama belakangnya susah. Aristo. Hadir Bu. Ya, Bu. Aristo ada. Awa mana Awa? Bu maaf Bu, Rehan ada Bu. Raihan. Oh, Raihan bareng sama Isa. Iya. Awa ada. Wah, ada ya Awa. Hadir Bu, hadir. Oke, Muhammad Raihan Wirmansyah. Hadir Bu. Hadir. Alif mana Alif? Hadir. Alif hadir. Danish. Danish. Hadir Bu. Oke, Ilham mana Ilham? Hadir Bu. Miliasa ada. Alvito. Alvito. Hadir Bu. Alvito ada. Oke. Muharram, Hadir Bu. Fajar dan Azhar. Ya. Oh ya Fajar ya namanya ya. Muharram Fajar. Oke. Ya. Fadil mana? Tadi kayaknya ada Fadil deh. Hadir Bu, saya Bu. Oke, Fadil ada. Rival Azhar. Hadir Bu. Oke. Azhar Lesmana. Hadir Bu. Oh, Fajar dan Azhar ini. Ya. Fajar Azhar yang ini. Naval Rifki. Hadir Bu. Sama Rizko. Iya Bu. Berdua ini. Iya Bu. Oke. Firman Agus. Oh, Firman ada ya. Muhammad Davin. Hadir Bu. Ih, semangat ih Davin habis ini makan. Ya. Oke, semangat kalau nggak puasa. Isa mana Isa? Hadir Bu. Isa ada. Ilham Irianda. Ilham Rayanda mana? Hadir Bu. Tegar. Hadir Bu. Tegar, harus Tegar. Aldi. Hadir Ibu. Aldi kasihan banget sih udah cewek paling bawah lagi di ujung. Oh, karena pindah ya, Di? Dari jadi di bawah atau apa nimnya sih? Oh, nimnya pas di bawah gitu ya. Ya udahlah. Semua ada kecuali nggak ada. Semua masuk ya? Aman ya? Alright, ya udah. Ibu, Ya, izin Bu, waktu yang Apa kuis saya kok nggak hadir ya Bu di LMS? Di MTLU. nggak tahu kenapa nggak ada. Jadi Kenapa saya Bang? kemarin ngerjain kuis Bu.
Kenapa baru bilang sekarang? Ih, jangan dilewatin seminggu. Saya nggak bisa ngerevisi kalau lewat seminggu. Saya baru ngecek juga kemarin Ih, waktu kalau ngeliat absen. ya udah, berarti jangan sampai ada yang bolong lagi. Ingat ya yang lain. Jadi kalau kita online itu seminggu saya masih bisa revisi absennya. Jadi kalian cek kalau nggak hadir bilang, Bu kok saya nggak ada. Soalnya ini masalahnya administrasi kan, maksudnya nanti nggak bisa ikut ujian. Terus kalau kita pertemuan nggak online tuh cuman hari itu. Jadi kalau mau direvisi udah nggak bisa. Tapi karena kita online bisa seminggu. Jadi Vito nggak boleh hari ini nggak boleh bolos lagi ya. Maksudnya harus masuk terus. Tinggal sisa 2 berarti ya. Iya, Bu. Kita nggak bisa revisi. Soalnya bedanya seminggu. Nih ya kalau coba ya tunggu. Pas kapan sih kuis tanggal berapa? Tanggal 10 ya. Ini 10 ya. Kan nggak. Bisa nggak ya? Bisa loh. Bisa loh. Ya udah. Udah ya, aman ya? Ya, Bisa. makasih, Bu. Ih, bisa, kok bisa? Ya udahlah, sip. Ya udah sama-sama. Apalagi? Udah, ada pertanyaan lagi? Kita UTS kapan? Minggu depan atau Bu sama Naval juga, Bu, katanya. Naval? Naval hari itu juga. Iya, yang sama juga. Iya, waktu itu kuisnya Kenapa telat nggak Bu masuknya, Bu. Naval ini? Rifki. Naval Rifki Asila. Oke. Udah ya? Sip. Udah? Udah, Ibu, makasih. Sama. Selamat makan, istirahat, break, dan lain sebagainya. Kerjain tugas. Kalau ada pertanyaan boleh WhatsApp, boleh japri. Semoga lancar. Sampai ketemu minggu depan. Kita belum UTS kan minggu depan? Belum. Sampai minggu depan. Thank you all. Have a nice day. Makasih. Bye-bye. Makasih, Bu. Bu. Assalamualaikum. Makasih, Bu. Bye, Ilham.